Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosalia Aisyah Rahmawati. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang Understanding by Design. Sebelumnya, apakah ada yang pernah mendengar istilah Understanding by Design? Kerangka Understanding by Design merupakan sebuah model pengembangan kurikulum tetapi berangkat dari hasil belajar. Capaian pembelajaran diharapkan menjadi sebuah tolak ukur dalam pengembangannya. Model pengembangan Understanding by Design merupakan sebuah desain untuk sebuah pemahaman. Pemahaman di sini diartikan secara mendalam, di mana peserta didik tidak hanya belajar tentang topik dan pembahasannya, tetapi segala hal yang berkaitan dengan topik dan pembahasan tersebut. Contohnya, seorang guru akan mengajarkan materi tentang anggota tubuh manusia. Dengan menggunakan kerangka Understanding by Design, peserta didik tidak hanya belajar tentang macam-macam anggota tubuh, tetapi juga bagaimana cara menggunakannya dan bagaimana jika tidak digunakan sebagaimana mestinya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut muncul dari pikiran peserta didik sendiri, sehingga mereka memiliki banyak pemikiran tentang seputar anggota tubuh. Hal ini tentu berbeda dengan kurikulum sebelumnya, di mana materi pembahasan atau topik itu menjadi hal yang utama untuk dipelajari. Kurikulum Understanding by Design memiliki sebuah alur yang disebut dengan backward design atau desain mundur. Mengapa disebut dengan backward design atau desain mundur? Hal ini dikarenakan Understanding by Design itu memulai pembelajaran dengan hasil yang diinginkan atau mengidentifikasi hasil belajar. Kemudian diturunkan berdasarkan bukti pembelajaran yang diperoleh melalui penilaian berdasarkan tujuan dan standar. Dan selanjutnya baru perencanaan pengalaman belajar dan pembelajaran. Adapun alur dalam desain atau backward design itu dapat diamati pada slide berikutnya. Berikut ini merupakan alur dari backward design. Tahapan Understanding by Design ada 3 hal. Yang pertama, mengidentifikasi hasil pembelajaran. Yang kedua, menentukan bukti penilaian. Dan yang ketiga, merencanakan pembelajaran. Pada tahap yang pertama, yaitu mengidentifikasi hasil pembelajaran. Pada tahap ini, guru mempertimbangkan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan oleh kurikulum nasional dan meninjau harapan kurikulum, karena biasanya ada banyak materi yang dibahas tetapi tidak disesuaikan dengan waktu yang tersedia. Pada tahap ini, guru membuat pilihan atau prioritas. Prioritas pembelajaran ditentukan berdasarkan kinerja jangka panjang, kinerja yang pada akhirnya membuat peserta didik dapat melakukan apa yang telah dipelajarinya. Understanding by Design menekankan pada aktivitas transfer, yaitu dari apa yang dipahami ditransfer dalam kehidupannya. Kemudian peserta didik berprestasi bukan hanya unggul di kelasnya, tetapi dapat menggunakan pembelajaran seseorang di lingkungan lain. Contohnya, pada tahap identifikasi hasil, peserta didik dapat menceritakan kembali teks anekdot yang dibaca atau didengar. Jadi, pada tahap ini, guru mengidentifikasi hasil pembelajaran yang diinginkan, yaitu peserta didik dapat menceritakan kembali teks anekdot yang dibaca atau didengar. Pada tahap yang kedua, yaitu menentukan bukti penilaian. Setelah guru mengidentifikasi hasil pembelajaran, kemudian guru mulai menentukan bukti penilaian untuk mencapai hasil yang diinginkan. Pada tahap ini menunjukkan bukti bahwa peserta didik telah mencapai hasil yang diinginkan dalam memenuhi standar. Bagaimana seorang guru menentukan apakah peserta didik telah mencapai pemahaman yang diinginkan? Pada tahap ini, guru mulai mencari atau menentukan bukti penilaian yang tepat untuk mencapai hasil yang diinginkan. Misalnya, dengan mempertimbangkan berbagai metode penilaian. Dalam hal mengumpulkan bukti ini, memang seharusnya seorang guru harus dapat mempertimbangkan berbagai metode penilaian. Metode tersebut misalnya metode proyek dan juga bukti lainnya.
Tugas proyek ini meminta peserta didik untuk menerapkan pembelajaran dalam situasi yang otentik untuk menilai pemahaman dan kemampuan untuk mentransfernya. Sedangkan bukti lain seperti kuis, kemudian penugasan, tes, pengamatan atau observasi, atau juga portofolio digunakan untuk melengkapi penilaian guna mengetahui pengetahuan peserta didik yang dan juga apa yang dapat dilakukan oleh peserta didik. Contohnya, tadi jika sudah mengidentifikasi hasil, peserta didik ingin menceritakan kembali teks anekdot yang dibaca atau didengar, kemudian guru menentukan bukti penilaian. Dengan bukti atau penilaian seperti apa dapat mencapai hasil yang diinginkan. Kalau tadi hasil yang diinginkan adalah dapat menceritakan kembali teks anekdot, kemudian guru merancang bukti penilaiannya misalnya dengan menggunakan penugasan atau unjuk kerja peserta didik dan juga lain sebagainya. Selanjutnya, tahap ketiga yaitu merencanakan pembelajaran. Kalau di model kurikulum yang lain, itu biasanya merencanakan pembelajaran terletak di bagian awal, tetapi dengan menggunakan backward design atau understanding by design ini,